Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas perang Tabuk. Ya, di pertemuan yang ke berapa ini? Perang Tabuk ke-11 ya. Dan masih belum perang ya. Sudah pertemuan yang ke-11 tapi belum membahas peperangannya. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjalanan, yaitu kaum muslimin kehabisan air minum, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas ketika Umar bin Khattab bercerita. Umar bin Khattab ditanya, "Wahai Umar, ceritakan kepada kami bagaimana keadaan kalian ketika perang Tabuk." Maka Umar berkata, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk fi qaizin syadid." Kami berangkat perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan qaizin syadid, dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan prihatin. Fanazzalna manzilan asabana fihi atash. Lalu tibalah waktunya ketika kami mampir di sebuah lokasi, kami ditimpa musibah, yaitu kehausan yang sangat parah karena air minum kami habis semuanya. Hatta zananna anna raqibana satanqati'. Bahkan kami mengira disinilah kami akan mati. Jadi nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Hatta in kana ar-rajul la yadhhabu yaltamisul ma'. Bahkan ada beberapa orang laki-laki dari pasukan kami keluar dari barisan untuk mencari air. Ya, keluar dari kami untuk mencari air. Fala yarji'u hatta yazunnu anna raqabatahu satanqati'. Akan tetapi orang yang ditugaskan untuk mencari air tadi enggak balik-balik, dan kami mengira dia mati di tengah gurun. Hatta innar rijal la yanharu bi'irih. Sampai-sampai sebahagian kami waktu itu memotong onta-onta kami atau menyembelih onta-onta kami, fayu'assiru farthihi fayashrubuh. Yang mana onta kami tersembelih untuk kami makan dagingnya dan kami minum air dari punuknya. Jadi punuk onta itu kan isinya apa? Kan tandon air itu kan, tempat menampung air. Jadi saking langkanya air waktu itu, mereka rela menyembelih apa? Onta. Padahal sudah jelas ya, keberangkatan pasukan ini mereka kekurangan onta, satu onta bergantian 3-5 orang. Sekarang mereka malah nyembelih ontanya. Mereka malah menyembelih ontanya. Sekedar untuk apa? Mengambil air. Jadi waktu itu harga air lebih mahal daripada harga onta. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha qad awaduka fi du'ai khairan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah senantiasa mengkabulkan doamu ketika engkau meminta doa-doa kebaikan. Fad'u lana, ya berdoa untuk kami. Kan kau selalu makbul doanya. Berdoa kepada Allah biar kami mendapatkan air. Nah, ini Abu Bakar cerdas ya. Ketika situasi kritis, solusinya ya menghadap Nabi. Kenapa? Karena Nabi punya doa yang mustajab.
Abu Bakar berharap Nabi berdoa agar ketemu air. Fad'u lana, maka doakan kami wahai Nabi. Qala tuhibbu dzalik. Nabi berkata, engkau pengen banget didoakan? Ya gitu ya. Engkau senang kalau aku doakan? Kaum muslimin senang kalau didoakan? Bala ya Rasulullah, katanya Abu Bakar. Betul ya Rasulullah, kami senang banget kalau didoakan olehmu karena pasti mustajab. Farafa'a yadayhi, maka Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya. Falam yarji'huma hatta qalatis sama'. Dan Nabi tidak menurunkan tangannya dalam berdoa sampai terlihat langit mulai mendung. Ya, langit mulai mendung. Maka tiba-tiba ya, lokasi kaum muslimin berkumpul waktu itu diliputi awan mendung hitam, kemudian air hujan pun turun, ya. Maka apa yang mereka lakukan? Famalau, maka kaum muslimin itu menampung air dengan wadah-wadah mereka. Dan uniknya waktu itu awan gelap yang membawa hujan hanya menaungi wilayah yang ditunggui oleh kaum muslimin. Adapun wilayah sekitarnya tidak terkena hujan. Ya, nah ini kisahnya. Kaum muslimin kehabisan air lalu menyembelih onta mereka. Dalam kesempatan yang lain, kaum muslimin melanjutkan perjalanan. Dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Al-A'mash berkata, lamma kana ghazwat Tabuk asaban nasa muja'ah. Ya, ketika kaum muslimin berangkat menuju perang Tabuk, di tengah perjalanan mereka muja'ah. Muja'ah itu apa? Alladzi at'amahum min ju'. Nah, ju' itu apa? Kelaparan, ya. Faqalu, maka mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lau adzantu lana fanaharna nawadihna faakalna wadihina. Wahai Rasulullah, kalau kau izinkan nih, boleh nggak kami menyembelih onta-onta kami? Ya kan? Dagingnya kami makan, lemaknya kami campur dengan adonan roti, airnya kami minum. Karena kondisi kami udah nggak ada lagi makanan, wahai Rasulullah. Wah, ini sembelih meneh ontanya. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada mereka, if'alu. Ya sudah, ini kondisi terpaksa, silahkan kalian sembelih onta-onta kalian. Ya. Faja'a Umar, maka Umar mendatangi Nabi. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, innahum iyaf'alu, kalau engkau izinkan mereka berbuat seperti itu, yaitu menyembelih onta-onta mereka, qilla zahr, maka yang terjadi berikutnya adalah kita akan semakin sulit untuk menempuh perjalanan ke Tabuk. Lawang kendaraan segini aja kita udah kesulitan, gak nyampe udah hampir sebulan. Tambah lagi apa? Ontanya dikurangi. Waduh. Ini analisisnya Umar bin Khattab. Lalu Umar kasih solusi, wa Rasulullah, walakin ad'uhum bi fadli azwadihim. Wa Rasulullah, engkau kan punya keutamaan doanya makbul, ya tak? Nah, mbok ya doa sama Allah. Tadi kan Abu Bakar ngasih saran doa minta air. Nah, sekarang aku minta kepada wahai Nabi, doa kepada Allah minta makan. Dua kejadian ini kayaknya simpel ya. Abu Bakar minta minum, Umar minta makanan. Tapi lagi-lagi kisah ini menunjukkan
bagaimana kekuatan iman seorang Umar dan Abu Bakar. Di tengah gurun pasir yang tandus, tidak ada pemukiman, tidak bisa meminta bala bantuan, perjalanan sudah jauh, makan sudah habis, minuman sudah habis, situasi kritis antara hidup dan mati. Akan tetapi kondisi ini tidaklah membuat Abu Bakar dan Umar kemudian menggadaikan iman mereka. Justru situasi semakin genting, Abu Bakar dan Umar semakin mantap imannya. Apa buktinya? Buktinya adalah Abu Bakar dan Umar begitu yakin dengan doa mustajab Nabi. Justru ketika situasi semakin genting, inilah kondisi di mana kita menyempatkan diri meminta kepada Nabi supaya Nabi berdoa. Makanya teman saya pernah cerita, waktu gempa Jogja tahun berapa? 5 Mei 2006, ya kan? Nah, itu saya masih single. Ya, sampai sekarang kan? Teman saya yang di Bantul, Pucuk Bantul, pas di patahannya itu ya, parah banget guncangannya. Lalu teman saya itu lari dari rumah, tapi susah begitu ya, sambil berkata istighfar, istighfar, taubat kepada Allah, istighfar. Ono tonggone, ada tetangganya yang teriak. Apa teriaknya? Sing penting saiki golek dukun sing sekti. Nah, kondisi darurat masih mikir apa? Dukun. Padahal dukune wae melayu. Sempat-sempatnya golek mbah dukun. Kondisi kayak gini bahkan tidak terjadi di tengah orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mereka melupakan Allah ketika mereka sedang senang, sedang makmur, sedang kaya, sedang sukses. Tapi begitu mereka kritis, mereka ingat kepada Allah. Ini yang membedakan imannya para sahabat dengan imannya orang-orang munafik. Coba lihat ketika kaum muslimin menggali parit, peristiwa perang apa? Khandaq. Berapa panjang paritnya? 7 km. Berapa lebarnya? 4 meter. Berapa dalamnya? 4 meter. 2 kali tinggi orang dewasa. 4 meter jaraknya. Kenapa? Biar kuda nggak bisa ngelumpat. 4 meter dalamnya. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa 2 orang saling dorong. Cerdas, ukurannya sudah standar itu. Kelaparan, paceklik, musim dingin, tidak ada makanan. Di depan musuh siap menyerang, di belakang Yahudi mengintai. Udah? Lalu ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka minta tolong kepada Nabi SAW. Nabi baca bismillah, pukulan yang pertama, jeder. Apa kata Nabi? Demi Allah, aku melihat gudang hartanya istana Kisra Persia dan itu akan menjadi milik kita. Pukulan yang kedua, jeder. Aku melihat putihnya istana Romawi. Pukulan yang ketiga, jeder. Aku melihat hijaunya gerbang negeri Yaman dan kita akan menguasainya kelak. Lihat ya, kelaparan, gak ada makanan, situasi paling genting antara hidup dan mati, gak bisa keluar dari kota Madinah karena sudah dikepung, gak ada makanan, masih sempat-sempatnya Nabi bilang apa? Kita akan menguasai Persia. Gak tanggung-tanggung loh ya, bukan menguasai Sidoarung. Sidoarung mah cilik,
kita akan menguasai apa? Persia, Romawi, Yaman. Apa kata kaum muslimin? Allahu Akbar. Yakin mereka. Padahal kalau ditimbang-timbang secara logika, boro-boro, jangankan ke Kisra, jangankan ke Heraklius, mau keluar kota Madinah aja raiso. Udah, bertahan pun di kota Madinah resiko mati, gak ada makanan. Gitu loh. Tapi kaum muslimin iman yang berbicara, Allahu Akbar kata mereka. Orang munafik gimana? Orang munafik biasanya nih, kalau dalam kerja bakti, ada yang benar-benar kerja, ada yang cuma berbakti dengan makanan. Ya kan? Nah, waktu itu orang munafik cuma nonton aja kaum muslimin sedang menggali. Mereka pura-pura, wah capek ya, padahal nggak ngapa-ngapain. Ketika Nabi katakan Persia akan kita taklukkan, hartanya kita miliki, Romawi akan kita taklukkan, Yaman akan kita taklukkan, apa kata mereka? Si pendusta satu ini bohongnya kebangetan. Boro-boro mau menaklukkan Persia, Romawi, Yaman, lawang sekarang aja kita terkurung kok. Maka sekali lagi, the power of iman itu gak dimiliki oleh orang-orang munafik. Dan setiap generasi kita akan diuji keimanannya sesuai dengan keadaan yang menimpa kita. Sesuai dengan keadaan yang menimpa kita. Contohnya apa? Contoh keimanan kita diuji ya, contoh ya. Kalau dilemparkan pertanyaan kepada saudara-saudara, yang mana saudara-saudara bukan saudara saya. Kalau sebuah pertanyaan saya lemparkan kepada panjenengan, bagaimana kiat supaya satu solusi lah dari sekian banyak solusi, satu solusi yang menurut Anda solusi terbaik supaya negara Indonesia ini makmur, berjaya, kaya. Pertanyaannya itu jawabannya harus satu, nggak boleh macam-macam. Kira-kira menurut Anda jawaban terbaik dari pertanyaan saya apa? Coba. Supaya Indonesia jaya, kaya, sukses, makmur. Kira-kira kalau itu pertanyaannya jawabannya apa? Ada yang menjawab harus dibentuk sebuah sistem khilafah. Yang lain? Suruh makan sosis. Ingin seperti saya? Makan sosis gitu. Ada yang lain? Apa? Bertakwa. Ada yang lain? Perkuat militer, alutista, perbanyak makan ikan biar nggak malnutrisi. Mari kita ini makhluk. Mari kita tanyakan kepada Khaliq. Ya. Apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 96. Ini ujian keimanan ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah seandainya penduduk di negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah. Mereka nggak percaya dengan iman dan takwa negara makmur. Nggak percaya.
ayat termasuk ayat imtihan, ayat ujian. Ya. Maka mendengar saran Umar ini, oh Rasulullah, kalau kita sembelih onta-onta ini makin sulit, kita nggak bakal nyampe. Walakin ad'uhum bi fadli azwadihim. Akan tetapi wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar sisa-sisa makanan yang mereka miliki diberkahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka. Bahkan roti yang sudah dicokot, kurma yang sudah digigit, disuruh kumpulkan. Nabi buka wadah makanan dari kulit yang sudah disamak. Wadahnya nggak sampai seluas meja inilah. Ya, anggap seginilah. Ya. Kemudian berapa prajuritnya? 30.000. Semua mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka. Ternyata yang terkumpul nggak sampai penuh ini wadah nih. Lagi gimana cuma satu kurma? Ada yang sama sekali nggak punya, banyak malah setengah kurma, cokotan roti. Ya. Para sahabat melihat, ya Allah, kita 30.000 orang, makanannya cuma segini. Nah, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berdoa bifadli azwadihim, dengan doa supaya makanan ini diberikan keutamaan, bentuknya nambah-nambah terus. Maka selesai Nabi berdoa, qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, khudhu, ayo giliran ya, 10 orang makan sampai kenyang. Udah makan 10 orang. Kata Nabi, kalian bawa wadah makanan kosong, bawa, isi sampai penuh, isi, dipres, diisi. Udah cukup? Udah Nabi, gantian 10 orang lagi makan. 10 orang makan. Wes warna? Wes, ayo bawa bekal makanan, wadah kosong, bawa, dipenuhin sampai selesai makan 30.000 orang. Udah selesai makan 30.000 orang. Apa yang terjadi? Ternyata bekal makanan yang dikumpulkan tadi bertambah. Padahal sudah dimakan 30.000 orang. Ini nggak berlaku untuk snack kita ya. Ini dimakan satu orang aja berkurang ini. Apalagi dimakan satu masjid. Habis. Kalau kita kan begitu. Ini doa berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalu hatta syabu, mereka semua makan sampai kenyang. Wa faddaltu minhu faddaltu, bahkan mereka membawa dengan wadah-wadah makan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Barang siapa yang bersaksi dengan sungguh-sungguh dari hatinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah, percaya dengan mukjizatku, percaya dengan syariat yang aku bawa, yalqiyallahu biha 'abdun ghairu syakkin fatahajjabu anhul jannah. Nah, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, benar-benar beriman kepada Allah dan kepada diriku, lalu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang demikian, maka tidak diragukan lagi, dia wajib masuk surga. Dia wajib masuk surga. Nah, makanya jemaah sekalian, keimanan para sahabat itu nggak bisa kita kejar, nggak bisa. Meskipun kita beramal dengan bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Ya, jamaah yang umroh haji pernah main ke Bukit Uhud? Iya kan? Nah, Bukit Uhud jajaran besar.
Kata Nabi apa? Lau annakum sadaqa bidzahabin kamitsli Uhud, kata Nabi. Kalau kalian semua, setiap orang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan pernah bisa menyamai sedekahnya para sahabatku bitamrin, dengan segenggam kurma. Kita sedekah dengan apa? Emas. Berapa ukurannya? Segede gunung Uhud. Para sahabat bersedekah apa? Kurma. Berapa? 1 genggam. Kata Nabi, sedekah para sahabatku jauh lebih utama. Ibnu Mas'ud ketika menceritakan hadis ini kepada para tabi'in, apa kata beliau? Tahu nggak kalian kenapa sedekah kami kurma nggak bisa kalian kalahkan sedekah emas sebesar Uhud? Mereka berkata, nggak tahu ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, karena sedekah kami murni dibangun di atas keimanan. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita melihat jumlah sedekah kita itu kalah dibandingkan dengan rekan-rekan kita, misal ketika ada, ntar lagi Ramadan ya, berapa hari lagi? 90 kayaknya ya. Nah, kurang lebih 90, 80, 90 hari Ramadan. Mungkin ada tetangga kita booking 10 hari terakhir pokoknya takjil puasa saya semua. Ada lagi, oh pokoknya snack iktikaf saya semua. Ada lagi, pokoknya saya juga snack iktikaf saya semua yang makan. Kita nih bersedekah cuman sekali berbuka puasa. Secara kuantiti kita kan kalah ya. Pertanyaannya, gimana cara mengejarnya? Hah? Di sini bermain. Kita mainnya di sini nih. Kita berusaha menjadi yang paling ikhlas. Karena dengan keikhlasanlah kita bisa mengejar pahala orang-orang terdahulu. Kalau dengan jumlah nggak bisa, nggak bisa. Nabi sudah bilang tadi, dengan jumlah nggak bisa. Yang bisa kita kejar itu dengan apa? Niat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kisah yang ketiga, yaitu ketika onta milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang. Nabi punya onta, dan onta Nabi itu dikasih nama. Ada yang tahu nama ontanya Nabi? Hah? Qaswa. Dan Qaswa mati ketika haji wada, haji perpisahan. Untungnya onta itu mati di Arab Saudi. Nggak kebayang saya kalau ontanya mati di Indonesia. Jadi kuburan keramat itu langsung. Iya. Langsung ada kotak infaknya ya kan, dipugar. Makam siapa ini? Waliullah. Padahal onta. Makanya dikisahkan, meskipun kisah ini anonim ya, tapi bisa kita petik pelajaran. Kejadian ini katanya di Yaman. Yaman itu ahlu sunnahnya kuat, tapi ahlul khurafatnya juga kuat. Kuburiyun, para penyembah kubur. Ada seorang laki-laki, dia penjaga kuburan keramat, dan dia kaya. Ya, nggak ngapa-ngapain tapi kaya, enak ya? Enak kan?
tinggal nungguin kuburan, datang yang ngalah berkah, ngasih duit, ya kan? Yang ngalah berkah nggak kaya-kaya, dia cuma duduk-duduk kaya. Si anaknya, dia punya anak laki-laki, anak tunggal. Karena dia melihat ayahnya juga begitu, nggak ngapa-ngapain kaya, pemalas tapi kaya, muncul jiwa malasnya. Tapi si ayah pengen anak ini janganlah kayak saya, anak ini harus jadi orang yang sukses gitu ya. Maka si anak laki-lakinya ini, ya karena selama ini manja, nggak pernah dilatih mandiri, nggak pernah diajarkan kerasa kehidupan, langsung dikasih modal dagang onta, sak modal-modalnya. Nah, kamu keliling, safar, ya, merantau. Jangan kayak bapak. Oh, laki-laki tapi nangis, Pak, nggak mau. Saya sudah enak dapat pasif income. Bilang enggak, kamu harus merantau supaya jadi. Karena memang hidup selalu manja, akhirnya ya modal dagangan untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan, akhirnya onta dia pun mati. Bingung, mulai ora iso. Lalu dia mikir, oh iya, mending ontaku tak kubur, terus tak kasih batu nisan, terus tak tangisi. Orang-orang pun datang, loh, Fulan, kuburan siapa ini, kenapa kau tangisi? Oh, ini kuburan orang soleh, waliullah. Wah, orang-orang datang ke situ, Mbah, nuwun Mbah, Mas, kalau kesini berapa bayarannya? Tergantung doanya, Pak. 5 menit 50.000, pakai durasi ya. Si ayah, si penjaga kuburan pertama heran, pemasukan dia menurun. Pada kemana ini fans-fans kuburannya ini? Lalu ada yang ngasih tahu, Pak, di kampung sebelah sana, di negeri sebelah sana, ada a new challenger, ada kuburan baru. Orang-orang pada kesana loh sekarang. Hah, iya tuh, tak kesana dulu ngecek. Sampai sana kaget bapak, loh, anaknya yang dewek, kamu ngapain kok malah ngikuti jejak bapak sebagai penjaga kuburan keramat? Tapi Pak, modal lenteh, gak bisa pulang. Lah terus kamu jadi jaga ini? Iya Pak. Tapi ini kuburannya siapa, Nak? Ini kuburannya onta saya, Pak. Hah? Kuburan ontamu? Berarti kamu nipu mereka? Lebih gimana lagi, Pak? Oh, ya sudah. Lah, itu yang Bapak jaga kuburan siapa? Kuburan induknya ini. Kuburan induknya ontamu ini. Oh, maknya yang sana, ini anaknya. Keramat. Makanya untung banget onta Nabi tidak mati di sini, mati di Arab Saudi. Ya, kalau enggak jadi kuburan keramat itu nanti. Maka pada kasus ini onta Nabi hilang. Onta Nabi hilang. Tatkala onta Nabi hilang, seorang Yahudi Bani Qainuqa yang masuk Islam dan ternyata dia munafik. Dia munafik ternyata, ya, pura-pura masuk Islam. Apa kata dia? Bukankah Muhammad itu berkata kepada kalian dia adalah seorang nabi, seorang rasul, menerima wahyu, membawa risalah? Ontanya mati aja dia nggak tahu. Ontanya hilang aja dia nggak tahu. Nabi apaan itu? Lalu ucapan dia ini didengar oleh para sahabat. Lalu sahabat berkata, munafiq ente ini. Aku laporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan ini pun didengar, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, tadi di antara kalian ada yang berkata,
katanya Muhammad ini nabi, rasul, nerima wahyu dari langit, ontanya hilang aja nggak tahu. Ketahuilah, lihat ya, nabi nggak marah. Kata nabi apa? Ketahuilah, aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian. Kalian lapar, aku merasakan lapar. Kalian haus, aku merasakan haus. Kalian ngantuk, aku merasakan ngantuk. Kalian lelah, aku merasakan lelah. Kalian lupa, aku pun bisa lupa. Dan aku tidak mengetahui sedikit pun perkara-perkara gaib kecuali Allah memberikan wahyu. Aku, kata Nabi, tidak mengetahui secuil pun perkara-perkara gaib, dan kalaupun aku tahu itu setelah turun wahyu. Dan ketahuilah, kata Nabi, wahyu telah turun, kata Nabi. Ontaku ada di sebelah sana, terikat di sebuah pohon, bentuk pohonnya sekian dan sekian, bentuk ikatan talinya demikian dan demikian, dan ontaku sedang demikian dan demikian. Diceritakan sama Nabi rinci. Kaget Yahudi ini. Kata Nabi, kalau nggak percaya silahkan ke sana. Maka dua orang sahabat bersama si Yahudi ini ke sana. Jalan setengah jam, ketemu bener. Ketemu. Persis diceritakan Nabi. Ontanya posisinya demikian, sedang demikian, di pohon yang demikian, terikat dengan cara tali yang demikian. Plak. Sahabat gimana? Tambah beriman. Yahudi gimana? Kebetulan itu. Cuman kebetulan. Inilah bedanya imannya para sahabat dengan orang-orang munafik. Dan sangat banyak kisah-kisah di dalam perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tahu perkara gaib. Contohnya apa? Contohnya ketika ibunda Aisyah dituduh berzina. Jadi Aisyah pernah dituduh berzina kan? Dikisahkan ini terjadi di perang Bani Mustaliq. Selesai peperangan, kaum muslimin pulang kembali ke Madinah. Di tengah jalan, Nabi memberhentikan pasukan, monggo yang mau istirahat, yang mau meluruskan kaki, pijet-pijet, yang mau minum, makan, buang hajat silahkan. Udah. Aisyah keluar dari sekedupnya. Sekedup itu bilik kotak yang ditandu di atas onta. Ya. Nah, keluar dari sekedupnya dan diketahui oleh para sahabat yang bertugas mengangkat sekedup ini ke onta, diketahui gitu. Aisyah keluar, kemudian cari tempat sepi, buang hajat. Udah. Tanpa disadari oleh Aisyah, kalungnya jatuh. Kemudian Aisyah balik ke bilik tadi. Lagi duduk-duduk tenang, ya kan, pijit-pijit badan. Loh, kok gak ada? Ini kalung pemberian ibu saya. Maka Aisyah kemudian keluar dari bilik tadi, tapi tidak diketahui oleh para sahabat yang mengangkat bilik sekedup tersebut. Aisyah pergi. Qadarullah, waktu itu angin, jadi pasir menutupi kalung yang jatuh tadi. Aisyah cari lama banget gak ketemu. Sementara kaum muslimin diperintahkan Nabi untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Para sahabat yang ditugaskan untuk mengangkat sekedup tadi dinaikkan ke onta, nggak tahu. Loh Ustaz, masa nggak tahu dan nggak terasa bilik yang ada orang sama nggak ada orangnya kan beda? Jawabannya, karena Aisyah nggak gemuk. Jadi kalaupun diangkat bilik sekedup tadi, antara ada orang dengan nggak ada orang, beda tipis 11-12 lah. Apalagi yang ngangkat kan 4 orang, gotongan, jadi nggak terlalu terasa. Pertanyaannya,
apa rahasia Aisyah sehingga memiliki berat badan yang proporsional? Nge-gym? Aerobik? Ini rahasia buat ibu-ibu. Ya Bu ya. Rahasia dari Aisyah nih buat ibu-ibu nih, saya kasih tahu. Kata Aisyah, di antara makanan yang aku suka adalah mentimun. Mengenyangkan tapi tidak menggemukkan. Tapi ingat Bu ya Bu, mentimun toh. Tapi kalau mentimun sama temennya bahaya. Iya. Contohnya apa? Mentimun pakai burger, pakai empek-empek kapal selam, akui. Rasido langsung. Iya. Nabi nggak tahu. Lalu kaum muslimin tetap aja berangkat perjalanan. Aisyah ketika balik ke tempat pit stop tadi, kaget. Wah, kaum muslimin udah berangkat. Gak bisa di miss call kan? Gak ada telekomunikasi. Akhirnya Aisyah berbaring di sebuah batu besar tempat dia tadi berhenti sekedupnya. Kemudian membuka cadarnya. Kan di alam terbuka, gak ada orang gitu. Cadar dibuka, Aisyah berbaring, tidur-tiduran sambil menunggu, mana tahu ada yang menyadari Aisyah tertinggal. Nah, kebiasaan Rasulullah kalau membawa pasukan banyak, Rasulullah taruh di paling belakang sweeper. Nah, kita kalau pergi-pergi ada sweepernya kan? Nah, cowok-cowok yang touring itu mesti ada sweeper. Biasanya si sweeper itu motornya yang paling gacor. Ya. Sama kalau kita naik gunung, ya kan? Naik gunung paling depan navigator, penunjuk jalan, leader, di tengah konvoi timnya, di belakang pembawa bekal sama sweeper, ya kan? Nah, kebetulan yang Nabi tugaskan waktu itu sebagai sweeper adalah Marwan bin Abi Umayyah. Marwan lewat dari kejauhan ngelihat Aisyah. Apa kata Marwan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Marwan tahu itu Aisyah? Karena Marwan pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat tentang cadar. Nah, Aisyah dari kejauhan yang mendengar suara laki-laki mengucapkan istirja' inna lillahi raji'un, langsung pakai cadar. Jadi satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut Marwan cuma apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada kalimat pun kok, Caca kok ketinggalan, enggak ya. Nanti kita lanjut setelah azan ya.
Marwan kemudian menurunkan ontanya. Menurunkan onta itu pakai kode ya. Tahu cara nyuruh onta itu duduk? Gak bisa gitu terus sit down, gak bisa. Onta itu cara duduknya gimana? Gak pernah waktu umrah sewa onta. Nah, gimana cara nyuruh onta supaya duduk? Bok lungguh, mana? Gitu ya. Maka Marwan berkata ontanya langsung duduk. Dah. Lalu Marwan berjalan ke belakang membelakangi Aisyah. Karena kalau mau naik onta itu harus jengkeng, tahu ya? Harus sedikit ngangkang. Apalagi Aisyah wanita, takut tersingkap auratnya. Maka Marwan jalan ke belakang. Setelah dikira-kira Aisyah sudah naik onta, Marwan balik lagi, lalu onta ditegakkan, jalan. Sepanjang perjalanan tidak ada kata-kata apapun. Gak ada Marwan tanya-tanya, piye kabari, wis enak zamanku toh, enggak. Gak ada Marwan tanya-tanya itu. Aisyah juga gak ada bertanya kepada Marwan, emang kamu ditugasin ya? Wah, alhamdulillah banget ya. Untung aja kamu ditugasin di belakang. Kalau enggak, aku gak ada yang bawa ini. Ada sepanjang perjalanan gak pernah ngobrol. Lalu kaum muslimin berhenti. Nabi kan datang ya ke bilik Aisyah, mau nanya kabarnya gitu loh. Dibuka, zong, nggak ada orang. Yang nandu panik. Tersebarlah gosip, jangan-jangan Aisyah diculik atau gimana. Nabi juga bingung, piye. Nah lihat ya, Nabi nggak tahu hal yang gaib. Kalau Nabi tahu hal yang gaib, nggak mungkin Aisyah ketinggalan. Tentu ketika kaum muslimin mau jalan, stop. Kenapa wahai Nabi? Kalian ini main jalan-jalan aja. Itu Aisyah belum naik sekedup, nggak bilang, kan Nabi nggak tahu. Ya, ini satu kisah. Kemudian bukti yang lain, Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ini hadis terkenal tentang konflik rumah tangga. Ini hadis kalau kita bahas, wah bisa 2 jam. Satu hadis saja. Yaitu ketika Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib padu. Biasa ya kan, namanya suami istri. Suami istri itu kan kerjaannya padu. Iya toh? Kadang padu di luar, kadang padu di kamar. Kan padu. Selalu padu. Itulah suami istri. Kalau nggak suami istri nggak mungkin, mesti ada padunya, mesti itu. Kecuali yang saya ketahui satu rumah tangga yang nggak pernah berantem. Rumah tangganya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak ada rumah tangga, nggak pernah. Jadi Ali sama Fatimah padu. Lalu Ali memilih keluar dari rumah. Ini tindakan bijak seorang laki-laki ya. Nek berantem sama istri, mending ngalah aja. Keluar sebentar, gitu ya. Keluar aja sebentar, aja kesuwen. Nabi datang, dan Nabi datang waktu itu siang-siang terik, waktu dimana orang malas keluar rumah. Kayak Jogja sekarang jam 1 siang, enak keluar rumah, wegah, ya tau? Panas ya, macet mana? Nah, Nabi datang. Ketika Nabi datang disambut oleh Fatimah, kok nggak ada Ali? Nabi bertanya, ya Fatimah, aina ibni ammiki? Mana anak pamanmu itu? Kalau Nabi tahu perkara gaib, nggak mungkin nanya. Gak mungkin Nabi tanya. Kalau Nabi tahu perkara gaib, kok malah nanya? Nanti Fatimah balik nanya, kamu bertanya-tanya? Gak mungkin. Lalu Aisyah berkata, baini wa bainahu syai'un. Wahai Nabi, wahai ayah, antara aku dengan suamiku terjadi sesuatu. Fa kharaja min hadhil bait. Lalu Ali milih keluar dari rumah ini. Lagi-lagi Nabi nggak tahu perkara gaib. Apa buktinya?
Nabi panggil sahabat, tolong cari di mana Ali bin Abi Thalib, suruh pulang ke rumah. Mohon maaf ya, tolong cari di mana Ali bin Abi Thalib. Kalau saya tahu di mana posisi, bilang saya. Nabi nggak tahu. Sudah? Ya, maka orang ini ketemu, Ali di masjid. Nah itu ya, para suami kalau tengkar sama istri, kaburnya kemana? Ke masjid. Kayak Pak Dani gitu. Penunggu setia masjid itu. Kabur ke masjid. Maka Nabi datangi itu masjid. Nabi lihat Ali sedang rebahan, pipinya, rambutnya, jubahnya itu terkena apa? Tanah. Lalu Nabi datang, Nabi usap. Kum ya Abu Turab. Abu Turab, turab itu tanah. Bangun wahai Abu Tanah. Bapaknya tanah gitu ya. Lihat, Nabi nggak tahu perkara yang gaib. Ya Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.